Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu.
hari ini akan mengisi praktikum biokimia farmasi dengan topik tentang lipida. Ya, jadi praktikum lipida. Ibu langsung share konten aja ya. Ya, menunggu lagi berapa nih? 6 menit lagi. Ini berapa orang yang sudah? 76 orang. Ya, ditunggu sampai jam 8 baru Ibu mulai. Nah, secara umum saja Ibu menyampaikan bahwa praktikum hari ini akan diakhiri dengan post-test ya. Jadi setelah penjelasan dari Ibu dan diskusi, nanti terakhir diakhiri dengan post-test. Post-testnya nanti linknya akan diberikan. Nah, jadi kalau bisa jam 9 sudah selesai, tapi post-testnya mulai jam 9. Ya, nanti akan di-share linknya. Karena Ibu mohon izin jam 9 nanti ke atas ikut workshop ya. Jadi banyak dosen nanti ikut workshop. Jadi yang hadir 82 bagi 4 menit. Baik. Partisipannya 82, tetap 82 ini. Jadi, Ibu sampaikan kegiatan hari ini penjelasan materi praktikum lipida.
dalam praktikum lipida ini, oh ya, sebelumnya sudah kelihatan ini materinya? Sudah tampil PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi, topik materinya lipida, praktikum lipida ada 2, yaitu hidrolisis mentega. Hidrolisis mentega ini sebenarnya adalah suatu reaksi penyabunan. Jadi, mentega itu sebenarnya kan lipida ya. Lipidanya itu dihidrolisis dengan basa, sehingga reaksinya adalah reaksi penyabunan. Itu prinsipnya. Kemudian praktikum yang kedua adalah uji kualitas minyak. Jadi bagaimana menguji kualitas minyak goreng. Ya. Jadi itu materinya. Kemudian kegiatan yang kedua, tugas-tugas artinya apa yang harus dibahas dalam laporan. Yang terakhir, yang ketiga adalah diskusi. Oke, kita masuk 80. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Ini. Untuk lipida, kuliahnya udah dapat nggak? Menjawab Ibu, untuk lipida belum dapat untuk kuliahnya Ibu. Ya, karena Ibu udah mengantisipasi juga kuliahnya belum dapat. Akhirnya ya ini Ibu kasihkan penjelasan sedikit dasar lipida ya. Ya, lipida. Lipida biasanya berupa lemak dan minyak. Nah, secara umum sebenarnya lipida itu pengertiannya kan luas, tidak hanya lemak dan minyak ya. Tapi ini disederhanakan, artinya lebih fokus yang umum itu adalah lipida itu berupa lemak dan minyak. Nah, dan sebenarnya disederhanakan lagi, lemak dan minyak ini adalah suatu trigliserida ya. Itu yang secara molekuler yang sederhananya adik-adik pahami. Sebenarnya lipida itu banyak jenisnya, kolesterol apa itu kan juga lipida. Tapi kita membatasi di sini hanya lipida itu fokusnya adalah di trigliserida. Ya. Trigliserida itu sebenarnya apa? Kita pelajari dulu sedikit strukturnya. Ada kata tri, berarti 3. Gliserida. Sebenarnya trigliserida ini adalah suatu ester. Ya. Ester, ada ingat di kuliah organik, gugus fungsi ester itu terbentuk antara apa dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Ester itu terbentuk dari gugus fungsi apa dengan apa mengalami kondensasi? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Saya Julio, NIM 19. Untuk ester itu nanti dibentuk oleh rantai karbon, rantai R, kemudian berhubungan dengan C, yang C karbonil, kemudian berhubung lagi dengan OR, begitu Ibu. Ya, kalau itu rumus umumnya ya. Nggih, Bu. Rumus umum dari ester. Maksud Ibu tuh pembentukan ester itu gugus apa mengalami kondensasi dengan gugus apa, akhirnya terbentuklah Izin melengkapi NIM tadi, Bu. 51 izin menjawab. Oke. Ya, silahkan. Oh ya. Saya Bu ya. Siap. Oh, Apa Ya, ya. coba ini siapa yang satu lagi ya. Julio iya. sudah tadi sudah. ya baik Bu, terima kasih. Mohon maaf Julio. Iya. Jadi ester itu hasil kondensasi dari 3 molekul asam lemak dengan trihidroksi alkohol atau gliserol, Bu. Ya, ini kan kalau untuk bukan esternya aja.
Maksudnya ester secara umum di kimia Izin organik. menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. NEM 3. Ye, Saya NEM 3 atas nama Nika Inia Pratiwi. Izin menjawab. ye. Setahu saya ester itu bisa terbentuk dari kondensasi dari gugus asam karboksilat dan alkohol, Bu. Terima Ya. kasih. Jadi asam karboksilat berarti gugus karboksil. Gugus fungsinya dilihat ya. Kalau ada suatu gugus karboksil, ada suatu senyawa memiliki gugus karboksil ya. Jadi suatu senyawa memiliki gugus COOH karboksil. Ini bisa membentuk ester dengan senyawa lain yang memiliki gugus OH atau alkohol. Jadi karboksil bertemu dengan OH dari senyawa lain terbentuklah ester. Pembentukan ester itu melepas H2O ya. Itu kan ingat ya di organik itu. Nah, sekarang itu ester secara umum. Nah, sekarang dalam kasus lemak ini sekarang diterapkan itu kan umum itu teori umumnya. Sekarang pada kasus lemak bagaimana? Kenapa lipida ini, lemak ini dikatakan suatu ester? Ini jawabannya. Karena dia adalah suatu ester sebenarnya yang terbentuk dari hasil kondensasi molekul 3 molekul asam lemak. Jadi asam lemaknya itu nanti apa sih sebenarnya? Berarti ada apa namanya? Jadi 3 molekul asam lemak dengan trihidroksi alkohol atau gliserol. Jadi apa? Asam lemak dan gliserol ya. Jadi asam lemak dan gliserol, cuma asam lemaknya 3 molekul 3. Gliserolnya berapa? Gliserolnya berapa? 1, Ibu. Ingat gliserol itu, ingat biar enggak ngapal, ingat aja gliserol itu sebenarnya adalah apa? Suatu alkohol ya. Yang jadi ada trihidroksi alkohol ini. Trihidroksi alkohol berarti alkohol yang punya 3 gugus OH, trihidroksi. Jadi gampang sekali mengingat gliserol ini. Ada C-nya 3, masing-masing membawa OH. Nah, itu jadi gliserol gampang apa? Masing-masing OH dari hasil gliserol masing-masing OH dari gliserol ini membentuk ester dengan asam lemak. Sekarang mungkin adik-adik udah tahu nggak asam lemak itu apa sebenarnya? Kalau dilihat di sini, jadi dilihat di sini, karena ester itu kan terbentuk dari sini adik-adik logikakan, ester itu sendiri terbentuk dari alkohol dengan, nah jadi OH dengan COOH dari senyawa lain. Berarti siapa yang COOH-nya siapa yang bawa kira-kira? Karena yang bentuk ini. Siapa yang bawa COOH? Ibu menjawab, yang saya NIM 62, yang membawa COOH itu asam lemaknya, sedangkan yang membawa gugus OH-nya itu gliserolnya, Bu. Di logikanya yang membawa gugus karboksil itu adalah siapa? Asam lemak. Jadi sebenarnya asam lemak ini apa? Karena dia membawa gugus karboksil, berarti asam lemak ini sebenarnya kalau di kimia organik tergolong apa? Asam karboksilat, Bu. Jadi asam lemak Asam itu karboksilat, Bu. adalah suatu, ya benar. Asam karboksilat ya.
Tuh, jadi kan gampang ya. Asam lemak itu asam karboksilat yang khusus. Kan banyak asam karboksilat, asam cuka, asam apalagi asam sitrat, namanya banyak. Asam-asam organik itu semuanya juga adalah asam karboksilat. Tapi asam lemak ini apa ininya? Asam karboksilat yang bagaimana disebut dengan asam lemak? Izin Ya. menjawab, Ibu. Izin menjawab. Jadi, nggih. Jadi untuk asam lemak itu sebenarnya adalah asam karboksilat yang alipatik, Ibu, karena nanti rantainya itu panjang. Ya. Benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Asam lemak? Izin menambahkan Ibu. Yeah. Jadi asam lemak, perkenalkan saya ini kali ini Pratiwi 3. Jadi asam lemak itu adalah sebuah asam organik. Dia itu memiliki rantai yang panjang serta memiliki gugus karboksil yang tunggal. Dia itu juga memiliki ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi jadi asam lemak itu bedanya dengan asam karboksilat lainnya adalah apa? Rantainya sangat panjang. Umumnya panjang, ya. Panjangnya itu yang ini ya. Kalau asam asetat C-nya berapa? R-nya cuman berapa? Asam organik lain pendek-pendek semua, ya. Sedangkan asam lemak ini besar-besar tuh. Lihat C-nya ini contoh di tabel 31 ada jumlah C-nya, lihat. Berarti itu rantainya ya. Terus asam lemak ini adalah asam karboksilat yang menyusun lemak, itu intinya ya. Jadi lemak-lemak kita itu disusun oleh asam lemak. Ini jenisnya. Oke, itu sudah. Nah, kemudian ingat bahwa tidak selalu trigliserida ya. Kalau ketiganya diesterkan dari gliserol ini diesterkan, maka disebut trigliserida. Tapi kalau cuma 2 berarti digliserida. Kalau satu aja yang teresterkan berarti monogliserida. Bisa begitu ya. Kalau bahasa ininya trigliserida apa? Bukan bahasa, istilah sehari di kedokteran yang sering ini itu TG, disingkat TG ya. TG trigliserida darah, kadar trigliserida darah. Selain kolesterol untuk menunjukkan tingkat kesehatan kita itu profil darah kan, selain kolesterol juga kadar trigliserida. Nah, sebenarnya dalam minyak maupun lemak di makanan ini ya, jadi fokus di makanan. Itu coba lihat daftar 31. Minyak-minyak yang kita ketahui ada minyak sawit, minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa ya, kelapa ini. Inti sawit. Ada minyak susu. Nah, minyak susu ini misalnya apa? Ada minyak jagung, minyak kedelai. Apa yang membedakan masing-masing minyak ini? Misalnya adik-adik mungkin minyak olive mungkin, atau minyak zaitun itu ya. Apa yang membedakan masing-masing minyak itu sama-sama minyak? Tingkat kejenuhannya, Bu. Tingkat kejenuhannya. Jadi Ari. Tingkat kejenuhan apanya masing-masing minyaknya berarti itu ya. Sekarang dari komposisinya. Maksudnya itu kan sifatnya, itu tingkat kejenuhan itu kan sifat. Sekarang masing-masing minyak itu dari segi ininya, molekularnya, penyusunnya, komponennya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin bobot molekulnya nggak? bobot molekulnya. Ya, bobot molekul apanya? Coba lihat
Ini dari daftar 31 sudah kelihatan. Dari tabel 31 apa yang kelihatan? Mungkin panjang Apa yang bisa rantai disimpulkan? C-nya, Bu. Panjang rantai C-nya. Oke, ya. Itu apanya itu? Pertanyaan Ibu, apa yang membedakan komponen yang menyusun masing-masing minyak itu? Ada minyak kelapa sawit, ada minyak jagung. Apa yang membedakan itu maksudnya? Ya, sekarang. Apa yang membedakan? Mungkin kandungan asam lemaknya, Bu. Iya, komponen penyusun asam lemaknya berbeda-beda. Tadi siapa yang jawab ya? Saya Nasrin 51, Bu. Ya, Nasri. Itu ya. Komponen penyusun asam lemaknya yang berbeda-beda sehingga ya kalau asam lemaknya yang menyusun itu asam lemak jenuh, sifatnya jadi lebih jenuh. Kalau penyusun asam lemaknya. Jadi ingat lagi molekularnya lagi, kalian belajar minyak sudah sering dengar minyak jenuh tak jenuh. Asam lemaknya yang dilihat. Asam lemaknya khususnya yang nanti akan jenuh dan tak jenuh itu R-nya itu. Ya, R-nya, R dari asam lemaknya. Ya. R molekularnya ingat. Harus dikaitkan molekularnya karena kalian sudah belajar biokimia. Tidak lagi menghafal kalau orang SMK, SMA mungkin begitu. Cuma menghafal, tapi kalian sudah memahami molekul, harus dikaitkan dengan molekularnya. Jadi yang jenuh dan tak jenuh itu dari lemak itu sebenarnya adalah asam lemaknya, yaitu R-nya. R-nya ada ikatan rangka apa enggak? Kan itu nanti jenuh tak jenuh itu ya. Jadi Ibu tidak terlalu jauh ya. Jadi itu intinya. Jadi kalau minyak kelapa apa ya? Bukan sawit ya. Itu banyak mengandung asam laurat. Jadi lebih pendek dia daripada minyak kelapa sawit. Sehingga lebih sehat. Makin pendek dan tidak jenuh itu biasanya lebih sehat. Dan tidak jenuh. Lalu susu itu apa minyak susu? Lemak dari susu biasanya adalah apa? Ya nantilah mentega ya. Butter itu dibuat dari minyak susu. Oke? Nih. Kalau ini molekularnya, strukturnya ya. Nah, istilahnya ada triasetin, tristearin. Jadi tergantung. Ini adalah struktur apa? Trigliserida. Trigliserida namanya kalau lebih ini tergantung asam lemaknya. Tristearin berarti mengandung 3 asam stearat. Jadi asam lemaknya stearat. Tristearin atau gliseril tristearat ini nama organiknya ya, molekularnya. Nah, gliserol itu sering juga disebut gliserin. Ini asam lemaknya. Nah, sekarang ini berarti apa ini? Kalau tadi Ibu di awal berbicara tentang pembentukan lemak, pembentukan trigliserida, sekarang ini reaksi apa nih kira-kira? Ini adalah apa? Hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis lemak. Jadi kalau trigliserida itu dihidrolisis, apa yang terjadi? Jadi kalau ester dihidrolisis menghasilkan apa? Trigliserida lemak itu adalah suatu ester. Kalau dihidrolisis menghasilkan apa? Ditambahin H2O-nya sekarang. Dimasukin. Menghasilkan asam karboksilat dan alkohol, Bu. Ya. Jadi terjadilah reaksi kebalikannya. Jadi ester itu kalau dihidrolisis akan membentuk komponennya kembali, yaitu gugus karboksil dan gugus OH lagi. Balik lagi, pecah dia esternya.
Oke, jadi sekarang ini kan trigliserida tadi yang ester. Esternya yang mana ya gugus esternya? Coba ini lihat lagi trigliserida yang mana esternya. Perhatikan esternya adalah RCOOR kan itu R ini COOR. Inilah 3. Jadi ada 3 ester kan. Nah, masing-masing inilah terhidrolisis semuanya ini. Sehingga balik lagi jadi gliserolnya jadi tetap jadi OH gugusnya. Dan 3 asam lemak. Nah, asam lemak adalah ini. Jadi coba fokus sekarang ke asam lemak. Asam lemak itu adalah ini, karboksil dan rantai panjang R. Ya, sederhana sekali ya. Nah, sekarang proses hidrolisis lemak ini kalau dilakukan secara hidrolisis lemak ini bisa dilakukan secara kimiawi dan secara enzimatis ya. Kalau secara kimiawi menggunakan apa biasanya? Bisa menggunakan asam kuat, NaO. bukan asam kuat, tapi basa kuat ya. Basa kuat yaitu NaOH ya. NaOH maupun KOH. Sehingga terbentuklah sabun. Jadi hidrolisis lemak menggunakan basa kuat terbentuklah disebut dengan reaksi penyabunan atau apa istilah lain dari reaksi penyabunan apa? Saponifikasi, Bu. Saponifikasi, Bu. Iya, saponifikasi. Benar. Berarti apa sebenarnya reaksi penyabunan itu? Terus yang disebut sabun itu yang mana? Apakah semuanya? Misalnya sudah ada trigliserida, tambahin NaOH. Terus yang disebut sabun itu sebenarnya yang mana? Senyawa sabunnya itu yang mana? Padahal di situ masih ada gliserol. Yang mana yang disebut sabun? Apa pengertian sabun? Mungkin asam lemaknya, Bu. Ya, Yang merupakan sabun itu dalam reaksi ini asam lemaknya, Bu. asam lemaknya. Asam lemak yang bagaimana? Benar ada sedikit jawaban sudah benar. Sabun itu sebenarnya apa? Kalau asam lemak ya asam lemak aja namanya. Tapi kalau udah disebut sabun itu sebenarnya apa? Tapi kebetulan di sini tidak ditampilkan ya NaOH-nya tidak ditampilkan. Ini adalah hidrolisis lemak secara umum. Sekarang kalau di sini ada NaOH, apa yang terjadi? Di sini ada NaOH. Ya, ini tidak ditampilkan NaOH. Izin menjawab, Bu. Iya. Untuk reaksi sabunnya itu, saya kadang ada sebutan yang 37. Untuk reaksi sabunnya antara asam karboksil, gugus karboksilnya dengan NaOH, Ibu. Nanti jadinya RCOONA. Bagian natriumnya itu gabung dengan gugus karboksilnya. Ya. Jadi benar ya. Jadi gimana itu? Asam lemaknya kan sudah jadi hidrolisis dengan basa kan memutus ikatan esternya itu ya. Akhirnya lepaslah si asam lemak itu jadi bebas dia. Dan inilah yang disebut dengan asam lemak bebas. Nanti ada istilah asam lemak bebas, ada dengan istilah asam lemak masih terikat sebagai esternya. Nah, yang ini asam lemak yang sudah bebas ini dalam reaksi penyabunan ini setelah kita rebus ya dengan Anda harus rebus sih. Kalau kuat sekali basahnya bisa langsung putus itu. Asam lemaknya langsung lepas ya. Yaitu dengan
Kemudian setelah lepas terus apa? Karena ada gugus karboksilnya jadi bebas. Gugus karboksil ini sifatnya apa kan? Asam dia. Kalau ketemu asam dengan basa, si NaOH, terbentuklah apa? Asam dengan basa membentuk apa? Garam, Ibu. Garam. Garam, Bu. Garam. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Sabun itu sebenarnya apa? Garam dari Menjawab, garam, Ibu. Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, kali ini Pratiwi 63. Definisi sabun itu Isi apa? dari sabun itu adalah garam, asam lemak yang merupakan hasil dari proses hidrolisis trigliseridas tadi Bu pada suasana basah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya. Atau lebih singkatnya, merupakan garam, natrium atau kalium dari asam lemak. Singkat kan? Garam adalah apa? Singkatnya sekali. Intinya adik-adik biar enggak ngapal adalah apa? Garam dari asam natrium dan lemak dengan natrium atau kalium. Ya. Nah, nanti sabun itu kalau kebetulan kita sudah punya asam lemaknya, misalnya kita sudah punya asam palmitat gitu dalam keadaan murni gitu ya. Kalau langsung ditambah sabun ya bisa juga. Langsung ditambah NaOH juga terbentuk sabun. Ya. Jadi sabun itu tidak harus dibuat dari minyak, tidak harus dibuat dari trigliserida, bisa juga langsung dari asam lemaknya. Kalau kita sudah punya asam lemak, tambahin aja NaOH juga langsung terbentuk sabun. Karena terbentuk garam, ya. Jadi tidak harus dari minyaknya. Itu oke, karena ada yang membuat sabun dengan cara seperti itu. Jadi langsung dari asam lemak. Oke, itu sudah teori tentang reaksi penyabunan ya. Kemudian masuklah jadi teori sudah, kita masuk ke praktikum. Praktikum pertama adalah hidrolisis mentega. Nah, adik-adik dengar kata mentega. Bisa membedakan mentega dengan margarin? Istilah mentega dengan margarin. Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin jika mentega itu merupakan asal lemaknya itu dari asam lemak hewani atau asam lemak susu, sedangkan margarin sendiri berasal dari asam lemak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit, Bu. Oke, benar jawabannya. Jadi mentega itu tergolong mentega ini sendiri sebenarnya apa? Kalau margarin itu contohnya apa? Mentega apa contohnya? Bisa membedakan adik? Ya nggak terlalu jauh juga. Ada yang banyak yang juga masih dikira sama mentega sama margarin. Kalau margarin itu contohnya apa? Mereknya misalnya Blue Band. Tapi kalau mentega apa? Istilah bahasa Inggrisnya apa mentega? Butter, Bu. Butter, Bu. Butter ya. Mentega itu butter. Jadi mentega itu dibuat dari lemak susu. Ya. Susunya itu diambil lemaknya dan dibuat menjadi ada caranya. Bagaimana membuat minyak? Nah, sekarang minyak kalau margarin itu dibuat dari minyak kelapa sawit. Tapi gimana kok bisa dia memadat ya? Padahal dibuat dari minyak kelapa sawit kok bisa memadat pada suhu kamar? Apa yang terjadi di situ? Nah, ada caranya itu membuat minyak yang cair jadi padat. Tapi dia kalau dilelehkan dia akan ini. Jadi ada proses hidrogenasi namanya ya. Proses hidrogenasi.
Jadi dibuat ikatan rangkapnya itu dibuat menjadi jenuh, sehingga dia strukturnya menjadi padat. Bukan strukturnya, wujudnya menjadi padat dan sukambar. Nah, kalau margarin itu dilelehkan atau mentega itu dilelehkan, terbentuk apa? Jadi komponen dari mentega maupun margarin ini sebenarnya adalah trigliserida juga, minyak lagi kan. Jadi minyak lagi, trigliserida. Hanya asam lemaknya aja ini dia. Jadi mentega maupun margarin ini dia lebih jenuh ini. Ikatan rantai sampingnya mestinya asam lemaknya. Karena sudah diproses dia biar lebih mengalami kejenuhan. Nah, jadi mentega di sini berarti lemak susu ya. Lemak susu ini sekarang ditambah apa? Ditambah NaOH. NaOH-nya harus kuat, harus pekat, istilahnya konsentrasi tinggi, yaitu 20% ya. NaOH 20% tuh ini banget ya. Berasa kuat ini sekali kalau kita ambil itu sudah bisa lengket banget di tangan dan gatal kalau langsung menyentuh tangan. Tuh terus dipanaskan. Nah ini kalau bikinnya agak banyak ya 5 gram. Tapi kalau untuk uji sebenarnya dalam praktikum, dalam praktisnya itu tidak harus sebanyak ini. Sedikit saja dengan perbandingan yang kecil aja, skala kecil. Tapi menggunakan tabung reaksi. Jadi tidak harus ini kan kalau membuatnya banyak ini. Dan di video yang yang akan di-share nanti itu cukup skala kecil aja. Jadi nanti lihat bagaimana reaksi penyambungannya. Menggunakan tabung reaksi, jadi sedikit saja. Skala kecil aja. Kan cukup banyak. Jadi dipanaskan di atas air mendidih. Tidak harus di atas air mendidih, bisa juga dengan api kecil gitu bunsen kecil itu nanti bisa juga. Seperti yang dicontohkan di video ini nanti, karena Ibu belum sempat memvideokan yang ini. Ada foto-foto sedikit, nanti Ibu foto. Kalau mau lebih lengkapnya ada videonya juga. Videonya maaf masih dari YouTube ya. Nah, bagaimana mengetahui bahwa penyabunannya sudah sempurna? Gimana caranya? Kalau penyabunan sempurna itu artinya apa? Izin Bu, tidak terdapat minyak lagi kalau penyabunannya sudah sempurna. Sudah benar-benar menjadi sabun. Iya. Benar, secara ininya. Semua minyak sudah terhidrolisis. Tidak ada lagi trigliserida. Ya. Jadi bagaimana secara gampangnya mengamati adalah dengan ini. Mengetes bahwa sempurna, jadi ambil sedikit cuplikan dari yang sudah dipanaskan itu, ambil sedikit, teteskan ke dalam air. Apa yang terjadi? Kalau sabun dilarutkan, diteteskan ke air, apa yang terjadi? Sabunnya akan larut. Tapi minyaknya, kalau memang dia masih ada minyak, dia masih ada, kelihatan ada tetes minyak. Kalau masih ada tetes minyak, maka berarti belum sempurna. Jadi terus diambil sampai dia tidak ada tetes minyak di air itu. Ya. Sehingga kalau sudah penyabunannya sudah sempurna, kalau kita ambil cuplikannya, kita teteskan ke air, tidak akan ada tetesan minyak sama sekali. Ya.
Oke, selanjutnya untuk dihilangkan dulu aroma alkoholnya. Kenapa di sini ada alkoholis? Kenapa ada alkohol? Izin NaOH-nya menjawab, bukan. Ibu. Oke, silakan. Ya, Bu, jadi karena ada reaksi hidrolisis sehingga akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat, Bu. Dan salah satu hasilnya itu adalah alkohol. Maka karena itu di sana terdapat alkohol, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Maksudnya ini NaOH-nya tapi ini kalau NaOH sehari dalam bukan di praktikum lah ini. Kalau orang membuat sabun, udah pernah tahu ya cara pembuatan sabun. Itu enggak pakai alkohol sih. Pakai NaOH aja. Larutan NaOH ya. Nah, itu tidak pakai alkohol bisa juga terbentuk sabun. Tapi ini mungkin biar penyabunannya benar-benar sempurna. Alkohol di sini berarti pelarut NaOH alkoholis itu artinya NaOH yang pelarutnya alkohol. Jadi pelarutnya alkohol bukan pelarutnya air tok. Jadi larutan NaOH 20% tapi menggunakan pelarutnya itu adalah etanol 40%, bukan air. Tujuannya adalah untuk alkohol itu meningkatkan kelarutan minyak. Jadi minyaknya itu menjadi mudah benar-benar terlarut di dalam campuran itu sehingga bisa kontak dengan NaOH lebih efektif ya. Nah, sehingga kalau udah jadi sudah sempurna penyabunannya, aroma alkoholnya perlu dihilangkan, biarkan menguap dulu. Itu maksudnya tahap kedua ini ya. Kemudian kalau sudah hilang jadi bau alkoholnya biar hilang. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, sekarang sabunnya anggaplah sekarang udah jadi sabunnya ini. Sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana cara menguji sabun bahwa benar-benar loh ini sudah terbentuk sabun. Yakin loh saya ini sudah terbentuk sabun. Bagaimana cara mengujinya? Nah, untuk menguji bahwa benar terbentuk sabun berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri sabun. Nah, ciri sabun itu apa? Ada busanya, Bu. Nah, salah satu caranya, cirinya adalah berbusa. Jadi kalau kita kocok, jadi ambil cuplikannya, masukin ke air, dikocok, terbentuk busa, berarti benar terbentuk sabun. Ya. Selain itu, tidak itu saja. Busanya itu harus bagaimana? Saya yakin itu adalah satu sabun. Busanya itu harus bagaimana? Karena ada juga bahan-bahan lain yang juga kalau dikocok di dalam air juga berbusa, tapi dia bukan sabun. Bisa juga ada kemungkinan begitu. Tapi ini ada suatu sampel dikocok di dalam air berbusa, kemudian setelah ditambahkan apa di sini? Tambahkan apa di sini? CaCl2. Setelah ditambahkan CaCl2, apa yang terjadi dengan busanya? Berkurang, Bu, kadar busanya. Tidak hanya berkurang, tapi juga hilang. Hilang busanya setelah ditambahkan CaCl2. Itu benar-benar sabun. CaCl2 ini kenapa? Apa yang terjadi kalau sabun ditambahkan dengan CaCl2? Terbentuk endapan. Apa yang terjadi? Kenapa dia terbentuk endapan? Izin menjawab, Ibu. Eh, Terbentuk endapan itu karena ketika ditambah CaCl2 maka ion Na+ pada sabun itu bisa digantikan oleh
Ca yang berasal dari CaCl2 itu, Bu. Ya, benar. Jadi garamnya menjadi garam apa? Tadinya garam natrium. Waktu sabun aslinya kan garamnya garam natrium ya. Garam natrium dari asam lemak. Sekarang dengan penambahan CaCl2, Na-nya digantikan oleh Ca. Jadi garamnya menjadi garam kalsium. Garam kalsium ini ternyata sifatnya tidak larut dalam air. Sedangkan kalau garam natrium dari asam lemaknya itu garam kalium itu larut dalam air. Tapi kalau sudah digantikan Na dan K-nya ini dengan Ca, tidak hanya Ca ya, Mg juga. Jadi logam-logam apa nih? Ca, Mg, apa lagi satu? Fe, Bu. Hah? Fe, Bu. Mg dan Fe, Bu. Ya. Ya, garam ini ya, garam-garam apa namanya itu? Alkali tanah ya. Kalau NaK itu kan alkali ya. Alkali tanah itu apa? Yaitu kalsium, magnesium ya. Jadi garam alkali dari asam lemak ini bersifat larut dalam air, sementara garam alkali tanahnya tidak larut dalam air, itu ya beda sekali ya jadinya. Nah, itu ya. Intinya seperti itu. Ini sebenarnya terjadi kalau pada air sada. Pernah dengar tentang istilah air sada atau kesadahan air? Air sada itu adalah air yang banyak mengandung logam, kalsium, dan magnesium. Jadi termasuk juga air laut itu banyak mengandung kalsium, magnesium itu ya. Sehingga apa? Kalau kita mandi di air laut, apa yang terjadi? Yang pernah mandi pakai mandi di laut pakai sabun, pernah? Atau pakai air sumur yang sadah airnya? Sabunnya menggumpal. Sabunnya nggak berbusa, Bu. Sabunnya Dan menggumpal. tidak berbusa. Ya, tidak berbusa intinya ya. Saya pakai sabun mandi di laut, nggak bisa bersih ya. Yaitu karena sabunnya tidak bisa sudah jadi garam itu kalsium ya. Oke, itu sudah. Itu ya CaCl2. Nanti tuliskan reaksinya. Jadi ini bisa nanti dibahas jadi tugas. Nah, jadi di pembahasan harus dibahas apa reaksinya. Bisa membuat reaksinya ya. Jadi tinggal menggantikan Na dengan Ca. Garamnya itu. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya bahwa dia benar adalah sabun itu caranya adalah ini. Ciri sabun yang kedua. Jadi ciri-ciri sabun apa? Berbusa. Ditambahin CaCl2 mengendap. Ciri yang ketiga apa? Ditambahin NaCl padat. Apa yang terjadi? Jadi kalau larutan sabun itu yang masih cair itu tadi ditambahkan dengan garam dapur sampai agak jenuh, sampai hampir jenuh. Terus ditambahin garam dapur, apa yang terjadi? Mengendap. Mengendap. Jadi sesama sabun akan mengumpul dia ya. Ingat di dalam larutan di dalam sabun yang sudah dihasilkan dari proses pertama ini sebenarnya tidak semuanya garam dari asam lemak kan. Masih ada di situ gliserol. Ya, masih ada air sedikit kan? Ya, meskipun etanolnya kan sudah menguap nanti.
Pasti ada gliserol kan masih di situ. Sekarang bagaimana caranya agar sesama molekul sabun mengumpul sehingga nanti kita dapat memisahkan senyawa sabun yang murni. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan garam dapur. Dan peristiwa ini disebut salting out. Salting out. Jadi sesama sabun akan mengumpul dan itu bisa dilihat di ini. Di video ada nanti ya, berbentuk dapat. Sehingga sabun yang benar-benar murni nanti sabunnya tidak mengandung gliserol. Ini kalau mau benar-benar mau sabun yang murni, tapi ingat ini tidak selalu di dalam prakteknya ada yang tidak perlu ini. Udah jadi sabun aja. Tapi ingat sabunnya kualitas sabun kan banyak. Mau sabun yang lunak, mau sabun keras tuh ada. Secara praktis kalau membuat sabun ya ada cara-caranya kan sudah ada resepnya. Tapi dasar molekularnya yang adik-adik harus pahami ini ya tentang sabun melalui kuliah biokimia dan praktikum biokimia. Nanti pasti banyak itu tentang sabun ini prakteknya sehari-hari ya. Kemudian, nah ini daftar pertanyaan yang harus dijawab di dalam tugas, di dalam penjelasan, pembahasan ya. Jadi paling enggak adik-adik, kalau tadi reaksi hidrolisisnya untuk pertanyaan pertama, reaksi hidrolisisnya kan tidak, yang Ibu tampilkan itu tadi tidak ada NaOH. Sekarang nanti ditulis itu ya. Strukturnya juga dibuat lengkap ya. Jelaskan apa definisi dari sabun. Jelaskan cara menguji kesempurnaan kan udah. Proses penyabunan. Berikan alasannya kenapa demikian. Ya seperti Ibu sampaikan tadi, kenapa kok dengan tidak ada tetes minyak itu sudah sempurna. Gitu. Yang ketiga, yang tadi itu CaCl2 itu ya. Yang kelima, keempat ini, salah ini 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, yang tadi sorting out ya. Yang keenam, nah ini. Prosedur yang keenam, sabun itu sifatnya apa kira-kira? Asam atau basa? Basa, Bu. Basa, Basa. Bu. Basa itu karena membuatnya menggunakan NaOH, menggunakan. Tapi kalau membuatnya tidak pakai basa atau bukan nggak pakai basa tapi sudah nanti basanya itu kita netralkan gitu misalnya. Oke, sabunnya bisa saja menjadi sabun yang lebih ini, makanya ada istilah sabun lunak ya. Sabun lunak itu ada sabun keras, sabun lunak. Kalau sabun lunak itu sudah diatur pH-nya biar tidak terlalu basah sehingga ke kulit itu lebih ini. Kalau udah kosmetik itu nanti ada ya cara mengatur tuh. Kemudian apa yang terjadi jika sabun diubah suasananya menjadi asam? Ini sampai benar asam sama sekali tidak basah gitu. Sampai udah pH-nya jadi karena artinya kertas lakmus berarti pH-nya di bawah 7 ya. Apa yang terjadi? Dengan penambahan asam sulfat 2N. Jadi tambahkan tetes demi tetes asam sulfat 2N sampai ke kertas lakmusnya menjadi asam atau apa. Menguji dengan kertas lakmus sudah bisa ya.
Nah, terus apa yang terjadi kalau sudah jadi asam? Suasananya dibuat menjadi asam. Ternyata apa? Garam asam lemaknya itu. Sabun kan garam dari asam lemak. Logam Na-nya itu digantikan oleh H lagi. Ya. Jadi karena hanya kalau suasana asam kan kadar ion hidrogennya tinggi. Ya, H-nya kan banyak. H+-nya banyak. Maka Na itu bisa mengalahkan H ini bisa mengalahkan Na. Jadi Na lepas, masuklah H lagi. H+ lagi sehingga terbentuklah asam lemak apa? Asam lemak bebas, Bu. Ya, asam lemak bebas. Jadi garam asam lemak itu Na-nya hilang jadi asam lemak bebas lagi. Tuh ya. Terbentuklah asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini kalau dalam praktikum ini sengaja dibuat mentega, digunakan mentega dan bukan margarin. Ini tujuannya di sini. Untuk menunjukkan bahwa terbentuk asam lemak bebas dengan penambahan dengan perubahan suasana menjadi asam itu adalah maka akan terbentuklah aroma. Diamati kalau sudah asam itu langsung berubah aroma menteganya itu menjadi menyengat, ya. Itu karena apa? Karena mentega itu banyak mengandung asam butirat dan asam lemak lainnya yang mudah menguap, ya. Atau istilahnya asam lemak yang volatil. Itu yang menyebabkan juga mentega itu kalau roti mentega kan lebih enak ya. Yang suka aroma mentega. Bahkan sekarang ada Ibu terakhir beli Blue Band. Blue Band itu sebenarnya kan margarin ya. Tapi ada margarin Blue Band yang dikasih aroma mentega. Jadi ya dia margarin tapi ada aroma menteganya. Ya kebetulan Ibu kemarin lihat. Ini kok. Oh, kira-kira gimana caranya? Jadi tambahin asam butirat. Asam butirat gini bebas. Jadi pas kita dimasak itu jadi kalau lepaslah itu asam-asam lemak ini yang mudah menguap. Itu ya. Jadi ini bisa dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan ini dibahas di dalam pembahasan. Jadi ini kayak orang masak aja ini. Praktikum biokimia enak kayak orang masak ya. Yang minyak, tega. Ini link reaksinya, reaksi penyabunan. Link videonya. Maksudnya link reaksi penyabunan. Link videonya ya, silahkan dilihat. Jadi setelah ini Ibu kasih waktunya untuk kalau sudah penjelasan dari Ibu selesai, silakan videonya disimak. Ya, jadi dapat waktu sampai jam 10. Kegiatannya adalah kegiatan mandiri dengan menyimak video. Jadi nanti tentunya setelah post test dulu baru nanti menyimak video ya. Nah, itu tentang reaksi penyabunan. Oh, waktunya lagi berapa menit? 8 menit lagi. Berikutnya adalah praktikum yang kedua tentang uji kualitas minyak. Jadi minyak itu kalau disimpan lama bisa mengalami tengik ya, ketengikan. Atau kalau bahasa Balinya tengik itu apa artinya? Kalau bahasa Indonesia itu udah biasa dengar kata, oh ini minyaknya udah tengik ini. Kalau bahasa Balinya itu piying ya. Waktu nggak tahu sekarang anak-anak dengar kata piying ya.
Piring tuh udah nggak enak itu. Kerupuknya udah piring gitu misalnya. Ya, itu sebenarnya peristiwa ketengikan ini dapat terjadi karena dua proses, yaitu proses oksidasi dan proses hidrolisis. Proses hidrolisis, kalau proses oksidasi ini biasanya karena pemanasan. Pemanasan yang terus-menerus itu jadi minyaknya mengalami oksidasi. Ya, misalnya digoreng terus-menerus kayak minyak goreng yang sama gitu ya, minyaknya sudah mengalami oksidasi. Kemudian itu kalau karena suhu ya. Juga di hidrolisis juga bisa terjadi pada saat digoreng itu ya. Terus, nah kalau sekarang kalau tanpa pemanasan, tapi kok bisa padahal minyaknya disimpan dibiarin aja gitu. Dan dalam keadaan terbuka terutama ya, kalau ditutup rapat seperti di minyak goreng kemasan itu kan sudah ditutup rapat. Kalau minyaknya dibiarkan lama tanpa ditutup rapat, terus apalagi kalau kadar air dari minyaknya itu cukup tinggi, masih tinggi kadar airnya, sudah misalnya kita bikin minyak kelapa gitu ya, atau PCO. PCO-nya pada saat kita panen itu, kita pisahkan minyak itu masih banyak kandungan airnya, itu cepat tengik nanti ya. Jadi usahakan benar-benar minyaknya itu semakin sedikit kadar airnya. Tengik kan. Nah, kenapa minyak ini, minyak yang kita biarkan lama itu kok bisa mengalami tengik padahal tidak dipanaskan? Itu karena terjadi oksidasi dan hidrolisis secara enzimatik maupun non enzimatik. Secara enzimatik ini apa? Kira-kira penyebabnya apa? Kok bisa mengalami hidrolisis? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya. Saya Julio. Apakah karena adanya bakteri, Ibu ya? Ketika kita diamkan atau terpapar tanpa tutup itu? Ya, salah satunya itu ya. Jadi bakteri. Bakterinya ini apa? Bakteri atau istilahnya mikroba ya. Tahu bisa jamur, bisa bakteri. Apa ya? Kenapa kok bisa? Dia menghasilkan apa bakterinya? Kok bisa menghidrolisis minyak? Menghasilkan enzim lipase, Bu, Oke, benar ya. Jadi yang bisa menghidrolisis lemak. artinya jadi kalau wadahnya tidak steril, terus minyaknya juga tidak disterilkan, itulah istilahnya. Ada kemungkinan di dalam minyak maupun kalau apalagi kalau terbuka ini udaranya, ini ada bakteri di situ maksud. Ada mikroba yang menghasilkan enzim lipase yang bisa menghidrolisis minyak, kan pasti enzim lipase. Enggak, artinya bukannya mikroba itu memakan. Mikroba itu kan enggak punya mulut ya. Dia enggak bisa memecah ikatan. Tuh kan. Jadi yang ya ingat kembali ke molekular bahwa secara logikanya karena dia menghasilkan enzim lipase yang bisa menghidrolisis minyak, mengkatalisis reaksi hidrolisis. Jadi ingat reaksinya tetap seperti itu, tapi dilakukan oleh enzim. Nah itu untuk menguji kalau peristiwanya karena oksidasi itu akan terbentuk peroksida ya. Minyak itu kan kalau karena oksidasi kan, waktunya lagi 2 menit lagi. Maka yang diukur adalah peroksida. Terbentuklah nanti radikal-radikal tuh ya. Belum sampai radikal mungkin yang ini ada aldehid, keton, asam lemak bebas. Itu yang menyebabkan ketengikan.
Nah, ini kalau udah terus dipanasin, aldehid dan keton ini bisa menjadi peroksida. Kalau kita goreng terus, pakai menggoreng terus. Nah, cara menguji yang kedua bahwa artinya kualitas minyak itu semakin bagus adalah dari angka keasamannya atau asam lemak bebas ya. Makin banyak asam lemak bebas dari suatu minyak berarti dia sudah mengalami hidrolisis dia. Hidrolisisnya itu jadi agak trigliseridanya sudah banyak yang mengalami hidrolisis. Oke. Nih dah. Jadi untuk mengujinya dengan jumlah asam yang diukur jumlah asam lemak bebasnya dengan metode titrasi asam basa. Jadi angka keasam karena banyak asam lemak bebas maka sifatnya semakin asam ya. Asam lemak bebas itu bahasa Inggrisnya free fatty acid ya. Ya, jumlah asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis tersebut dapat ditentukan dengan mengukur derajat keasaman lemak tersebut. Prosedurnya jadi dengan titrasi asam basa, jadi dititrasi. Jadi asam lemak bebas bereaksi dengan NaOH dari titran itu kan. Kayak udah pernah kan melakukan titrasi asam basa? NaOH-nya di atas di biuret, sampelnya di bawah itu minyaknya. Minyaknya itu nanti yang bereaksi dengan NaOH adalah asam lemak bebasnya. Makin tinggi asam lemak bebas, makin banyak NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi. Ini prosedurnya. Titrasi asam biasa-biasa, NaOH ini sebagai pelarut. Etanol sebagai pelarut. Secara detailnya ini karena ini sudah di umum ya, bisa dibaca sendiri. Ini rumus cara menentukannya. Secara detailnya ada videonya. Silakan disimak videonya. Oke. Nah, ini tugas laporannya seperti yang tadi pertanyaannya hampir sama Ibu sudah sebutkan tadi. Dan ingat di laporan ditambahkan foto-foto yang berdasarkan link video. Nanti Ibu juga ada sedikit foto-foto akan di-share di grup ya. Ya, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri. Nah, mungkin untuk matur suksemu. Untuk link post testnya di-share di grup aja ya. Ibu share di grup ya. Oke? Nggih, Ibu. Sekian ya. Maaf, Ibu akhiri pertemuan dari Ibu. Ya, terima kasih ya perhatiannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, pagi. silakan Selamat pagi, dicek Bu. videonya. Ibu bagikan nanti linknya ini. Ya, siap-siap untuk post test ya. Oke.